Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan mempraktekkan hasil praktikum saya tentang mikroskop Ward. Yang pertama-tama di sini saya ingin menunjukkan atau mempraktekkan kegunaan inden dan Henning. Sebelum itu, saya ingin memperlihatkan yang dimaksud inden ialah tanda panah atas yang ini. Ini adalah inden yang tanda panah atas, sedangkan yang tanda panah bawah itu Henning. Henning biasa digunakan untuk numbering atau bullet seperti ini. Jadi Henning biasa digunakan pada numbering atau bullets, contohnya seperti ini. Nah, sedangkan inden atau tanda panah atas biasa digunakan untuk paragraf atau untuk membuat paragraf. Contohnya seperti di sini saya meletakkan kursornya, lalu saya akan menarik inden atau tanda panah atas untuk membuat paragraf. Di sini saya akan menariknya ke 2 cm. Nah, di paragraf pertama ini kita sudah menggunakan inden atau kita membuat paragraf. Nah, yang kedua di sini saya akan menyontohkan cara menggunakan header dan footer. Pertama-tama kita masuk di insert, setelah itu kita klik header, lalu di edit header. Nah, di sini kita akan menulis Nah, di atas ini kita akan menulis judul, yaitu pengantar aplikasi komputer dasar 2021. Nah, ini judulnya. Setelah itu di sini saya ingin mengatur ukuran dari judulnya. Nah, di sini saya sudah mengatur judulnya, yaitu ukuran judulnya itu 16 dan model hurufnya yaitu Times New Roman. Setelah itu cara penggunaan footer yaitu untuk memberi nomor halaman. Caranya yaitu kita masuk di insert. Nah, di sini kita sudah berada pada insert, lalu kita klik footer. Nah, di sini sudah ada beberapa pilihan. Nah, di sini saya akan memilih button, yaitu penomorannya berada di tengah bawah. Nah, untuk penggunaan footer atau pemberian nomor halaman sudah ada di kertas pertama, yaitu halaman 1, dan kertas kedua yaitu halaman kedua. Nah, selanjutnya yang ketiga, di sini saya akan mempraktikkan cara membuat folder persegi panjang atau membuat semacam susunan struktur.
Nah, yang pertama kita masuk di insert. Setelah itu kita memilih shape. Nah, di dalam sini sudah banyak beberapa pilihan. Kita bisa memilih di sini. Nah, di sini saya akan memilih yang persegi-persegi saja. Persegi panjang seperti itu. Yang pertama saya memilih ini. Lalu kita tap di sini. Lalu kita akan mengedit kata di dalam sini. Contohnya saya akan mengetik star di dalam sini. Nah, star sudah tertulis di dalam sini. Selanjutnya saya akan membuat beberapa kolom lagi ke bawah dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu mengklik insert lalu shift, setelah itu memilih kolom-kolom selanjutnya. Oke, di sini saya sudah membuat beberapa kolom. Setelah itu kita akan memberi tanda panah di tengah-tengah sini untuk menunjukkan bahwa setelah star ada input panjang lebar, setelah itu seterusnya. Caranya yaitu kita masuk di insert, lalu kita bisa pilih shape lagi. Dan di sini sudah ada pilihan tanda panah. Kita langsung klik yang ini saja. Setelah itu kita tap di sini, lalu klik kanan, lalu kita tarik ke bawah. Nah, tanda panahnya yang kita ingin buat tadi sudah jadi. Setelah itu kita akan membuat tanda panah lagi di bagian sini dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu klik insert lalu ke shift dan klik tanda panah. Setelah itu kita klik lalu klik kanan dan tarik. Nah, seperti itu. Nah, seterusnya kita akan membuat tanda panah itu sampai berakhir di sini. Nah, tanda panah yang ini kita buat tadi sudah jadi. Setelah itu kita akan mengubah kolom ini, merubah warnanya menjadi warna merah marun. Caranya itu kita klik kanan lalu shift fill, lalu kita pilih merah marun. Begitupun kolom-kolom selanjutnya, kita klik lalu shift fill merah marun, dan kita akan membuat seterusnya sampai di kolom akhir. Nah, semua kolomnya sudah berubah menjadi warna merah. Nah, yang keempat, di sini saya akan membuat atau mempraktekkan cara membuat daftar isi. Yang pertama, di sini saya akan mengatur size dari kertasnya dan juga ukuran-ukuran kertasnya ya. Nah, yang pertama kita masuk di layout, setelah itu kita masuk di size untuk memilih ukuran kertasnya. Nah, di sini saya memilih A4. Setelah itu kita masuk di margin untuk mengatur sisi kanan dan juga sisi kiri serta atas bawah. Nah, kita masuk di custom margin. Nah, di sini kita bisa mengatur sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini
di top atau di atas. Saya memilih itu 3 cm, dan di left atau kiri itu 4 cm, di bottom atau bawah 4 juga. Nah, di right atau kanan itu 3 cm. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mengatur ukuran kertas serta sisi-sisi dari kertasnya. Dan sekarang di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat daftar isi, karena tadi kita sudah menyetel ukuran kertasnya dan juga ukuran marginnya. Sekarang kita masuk di pembuatan daftar isi. Nah, pertama-tama kita coba mengetik yaitu kata pengantar. Nah, di sini saya sudah mengetik kata pengantar. Setelah itu saya akan membuat garis titik-titik di sini. Sebelum membuat garis titik-titik, kita harus menentukan sampai mana kita akan menaruh atau memposisikan titik-titik itu. Nah, contohnya di sini saya akan membuat titik-titiknya sampai pada baris yang ke-13, tepatnya di sini. Nah, untuk mengaturnya yaitu kita masuk di paragraf, lalu tabs. Nah, setelah itu kita bisa mengaturnya di sini. Contohnya tadi saya memilih di 13. Di sini saya akan mengetik 13 cm. Lalu kita klik nomor 2, save, lalu OK. Nah, setelah itu kita tinggal tab saja dan garis titik-titiknya sudah jadi dan tepat pada angka 13 atau posisi 13. Setelah itu kita mau mencoba mengetik bab 1. Bab 1. Nah, setelah itu karena tadi kita sudah mengaturnya, kita bisa tinggal tab saja dan garis titik-titiknya tetap di posisi ke-13. Nah, setelah itu dalam bab 1 itu ada rumusan masalah dan juga latar belakang. Nah, biasanya latar belakang serta rumusan masalah berada di posisi sini, atau biasa di baris ke-1 di bawah titik-titik bab 1. Nah, caranya yaitu kita masuk kembali di paragraf, lalu tabs. Setelah itu kita mengganti di sini menjadi 1 cm. Nah, yang 13 cm tadi ini kita tidak perlu menghapusnya. Setelah itu, karena kita sudah menyetel menjadi 1 cm, kita klik set, lalu OK. Nah, setelah itu kita bisa tabs dan posisi kursornya sudah berada di sini. Nah, setelah itu kita boleh mengetik contohnya latar belakang. Nah, setelah itu kita tabs lagi untuk membuat garis
titik-titik di posisi ke-13. Oke, kita taps. Nah, titik-titiknya tetap berada pada posisi 13. Setelah kita ketik lagi rumusan masalah. Nah, setelah itu kita taps lagi. Oke, kurang lebih seperti itu cara membuat daftar isi di Microsoft Word. Terakhir, di sini saya akan mencontohkan membuat tabel seperti daftar hadir. Nah, caranya yaitu kita masuk di insert, lalu kita klik table, lalu insert table untuk menentukan berapa kolom yang akan kita pakai. Jadi kita masuk di insert, lalu di sini kita ganti menjadi 6, lalu di sini 12, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada kolom-kolom yang kita tentukan tadi. Setelah itu di sini kita akan mengedit di sini nomor, di sini NIM, nama, lalu jenis kelamin serta nomor telepon. Oke, pertama-tama kita klik di sini no atau nomor. Setelah itu di sini NIM, di sini nama. Nah, di sini kita akan menghilangkan garis ini. Caranya yaitu kita bold terlebih dahulu, lalu kita klik margin cell. Nah, garis tengah yang berada di sini tadi sudah hilang. Setelah itu kita lanjut menulis di sini jenis kelamin. Di bawahnya yaitu di sini laki-laki, di sebelahnya perempuan. Setelah itu di sini kita tulis telepon atau nomor telepon. Nah, setelah itu kita akan merapikan, menghilangkan garis ini serta garis yang di tengah-tengah ini. Caranya yaitu sama seperti tadi, kita bold, tapi yang ini kita bold ke bawah, lalu kita klik margin cell lagi. Nah, begitu pula ini. Nah, sudah kelihatan rapi. Setelah itu di sini kita akan menulis penomor-nomorannya mulai dari 1 sampai seterusnya. Kita klik 1, 2 sampai di kolom terakhir. Oke, kita sudah mengklik atau memberi penomoran di bagian nomor. Setelah itu kita akan merapikan yang ada di atas ini. Kita akan membuat semua
Yang ada di atas ini itu rata tengah. Oke, kita blok. Di atasnya dulu kita rata tengahkan semua. Oke, sudah rata tengah, lalu kita klik atau blok yang di bawahnya lagi untuk rata tengah. Nah, oke, sudah rata tengah. Selanjutnya kita akan menyetel di bagian sini agar tidak terlalu kosong di bagian sini. Ini kita tarik garisnya. Oke. Nah, contoh tabel kita sudah jadi. Di sini saya contoh membuat tabel, yaitu seperti absen, daftar hadir. Nah, sekian praktek dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.